Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin dan saudara-saudara sahabat IT Center Podcast serta Ikhwan wal Akhwat TKN Benteng atau Majelis Zikir TKN Benteng Suralaya yang dimuliakan Allah. Pada sore ini kami sedang berada di Danau Bedugul. Sengaja kami mampir untuk berbincang-bincang sebentar dengan Al-Mukarram. Di depan saya ada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Beliau sesepuh TKN Benteng Suralaya. Dan sebelah saya ada Ustadz Dr. Mirwan LC, dan di sebelah Al-Mukarram ada Ustadz Untung Bilal. Pada sore ini dengan suasana yang sangat sejuk dan angin semilir, sepoi-sepoi, kami akan coba berbincang-bincang sekitar Bedugul, betul. Sekitar safari dakwah, perjalanan Al-Mukarram di dalam melaksanakan safari dakwah, terutama di daerah Bali ini. Kita terkenal bahwa Bali adalah suatu provinsi yang atau pulau dewata yang penuh misteri. Serta banyak sekali di sini minoritasnya itu sangat kecil lah Islamnya itu. Kalau beliau bisa sampai datang ke pulau dewata ini untuk menyebarkan Torekoh Qadriyah wa Naqsabandiyah. Baik, saya akan bertanya dulu mungkin kepada Al-Mukarram, kok bisa sampai sini gitu ya? Kok bisa sampai sini? Karena pelajaran ini kan tidak terbang seperti angin ya datang ke sini. Kalau tidak beliau berusaha untuk mencoba memasuki wilayah-wilayah yang memang sangat zonanya danger ya, danger zone. Gimana Ustadz? Saya mohon gambaran kira-kira bagaimana pengalaman Ustadz ketika masuk di wilayah Pulau Bali ini, kok bisa gitu? Ya memang mungkin itu karena sebetulnya di secara syariat memang Abah itu menyuruh saya yaitu untuk keliling khususnya ke Indonesia bagian timur. Iya. Ya sudah sampai di NTB juga. Iya betul. NTB, Makassar, Balikpapan kan Indonesia bagian timur ya. Ambon bahkan ya. Ambon bahkan. Jadi intinya itu karena kita punya, makanya butuh sesuatu, segala sesuatu itu harus ada organisasi. Iya. Yaitu di situ ada tokohnya, yaitu yang memfasilitasi ya, baik fasilitas ilmu dan sebagainya. Itu kalau tidak nggak bisa berjalan. Ibarat tentara itu harus ada ya panglimanya, ada komandannya. Iya. Yaitu
untuk ngatur strategi kan gitu ya. Iya. Kalau enggak ya kadang-kadang di dalam perjalanan itu kadang-kadang sebentarnya udah hilang. Udah hilang gitu. Tidak bisa berlanjut. Iya. Ya, tapi kalau ada organisasinya, di situ ada tokohnya sebagainya, orang-orang yang memang sudah Iya. melakukan itu dan kita kan tinggal Iya. mewarisi, melanjutkan itu. Dan di situ juga kita dididik untuk bagaimana melanjutkannya itu tadi. Nah, sehingga di dalam perjalanan itu kita selalu bukan sekedar berdiri sendiri, Iya. tapi terus-menerus diiringi dengan barokah karomah guru, itu yang paling penting. Iya. Sehingga apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita sudah menjadi murid, Iya. ya toh, harus betul-betul menjadi murid atau murid yang jadi. Ya toh? Ya, menjadi murid banyak, ibarat sahabat banyak, tapi sahabat yang ikuti sahabat yang mendapatkan hikmah ya, sahabat banyak. Ya gitu, murid banyak, tapi yang menjadi murid banyak, tapi yang jadi yang murid yang jadi murid. Iya. Nah, itu jarang, pilihan. Tahun berapa Ustadz masuk sini dulu kira-kira? Ya itu tadi tahun berapa itu? 1997 ya? 97. Itu kan tentu masih seperti hutan itu di sini. Atau sudah ada memang apa benih-benih untuk dikembangkan TKN di sini ini? Ya memang semuanya ada sebab musabab. Iya. Kan. Ya, kebetulan strategi saya itu banyak dibantu orang-orang yang sudah kenal saya, tapi dia itu kebetulan hijrah ada yang hijrah ke Balikpapan, ada hijrah. Nah itu karena dia itu sudah mencintai tarekat ini, ya toh, sudah merasakan apa nikmat dari tarekat itu, fadilah-fadilahnya, sehingga dia secara nggak langsung punya himmah yang untuk ikut, ya mengembangkan. Iya. Itu bukan harus kiai, siapa saja, ya itu semangat itu bukan kiainya dulu, bukan. Nah, sehingga setelah orang-orang yang mukim di mana-mana itu, karena kita masih ada hubungan batin, misalnya Ustadz saya ada di Bali, saya di sini, oke, gimana Ustadz? Nah, oke deh kalau begitu kita atur. Nah di situ kita mulai berencana, bagaimana supaya masuk ke Bali. Nah kita persiapkan memang. Apa yang kita persiapkan pertama? Ya toh? Yang kita persiapkan bukan fasilitasnya dulu, kan gitu ya. Semangat dan kebersamaan. Yang paling pokok itu. Karena kalau sudah semangat kebersamaan, yang kita lakukan, berarti di situ kita ada potensi bersungguh-sungguh. Itu yang diminta dulu sama Allah. Karena kalau sudah bersungguh-sungguh, baru Allah mau ikut menuntun kita. Kalau enggak, ya bisa. Maka semangat itu penting. Dulu kan tidak banyak Ustadz, pengikut Ustadz yang bisa mengikuti bersama-sama. Kalau sekarang tampaknya kan sudah banyak sekali. Banyak juga. Banyak juga ya? Banyak. Oh gitu ya. Ya itu yang jasa-jasa beliau itu termasuk almarhum ya. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya terima. Amin. Bapak Haji Insinyur Sunarwadi. Bapak Haji Imam. Terus juga termasuk sekarang yang masih hidup itu Insinyur Bensi. Ya, itu bukti sejarah masih. Ya, termasuk Pak Suri. Tapi Pak Suri belum jadi kiai waktu itu ya. Cuma ngikut aja lah. Kayak saya gini ya. Kan dia. Nah, terus yang kebetulan di sini itu Jainal almarhum. Almarhum ya. Iya. Jadi dulu itu yang terus ikut mengembangkan itu Pak Imam, Pak Sunarwadi, Pak Haji Munib, Pak John Lee. John Lee. Gitu. Orang-orang bukan kiai semua. Gitu ya. Bahkan hampir-hampir latar belakangnya nggak ada pendidikan agama. Iya. Gitu. Cuma yang dipakai itu dia bukan orang beragama, memakai semangatnya orang beragama.
Nah, sampai di sini tinggal kita atur strateginya. Pertama, untuk mengatur strategi, untuk hidup strategi itu nggak bisa kalau kita nggak mengumpulkan orang. Gimana cara mengumpulkan orang? Nah, kita atur strateginya harus di masjid. Ya. Saya pertama itu nggak pernah bicara torekat waktu itu. Cuma bicara zikir. Karena saya berpikir strategi saya ini kalau sudah ngomong tarekat, orang itu sudah ketakutan. Berlarian. Ya, bicara tasawuf alergi. Karena masalahnya seperti saya katakan tadi, kesalahan informasi dari orang-orang yang mengaku bertasawuf atau sudah membaca-baca literatur orang-orang tasawuf itu, dan dia tidak pernah di lapangan. Sehingga apa yang dibaca itu sesungguhnya orang-orang tasawuf mereka itu dia itu seakan-akan malah kebanyakan tuh untuk menyelesaikan individunya aja kepada Tuhan. Nah, makanya yang diceritakan orang-orang itu. Para wali-wali dan sebagainya, karomanya itu diceritakan. Dan kebetulan karena yang belajar itu kiai semua, ulama-ulama semua. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa yang harus belajar ini harus kiai. Kan gitu ya? Nah, dengan persyaratannya, zaman dahulu itu karena dia kiai, karena dia sudah ulama besar, persyaratannya langsung berat. Misalnya syaratnya harus dia tobat nasuha, zuhud, yaitu kholwat, ujlah. Nah, kenapa? Karena masalahnya pada waktu itu memang yang belajar itu didominasi oleh kiai. Nah, orang-orang yang terikat oleh dunia nggak bebas, hampir-hampir nggak bisa. Karena persyaratan itu harus meninggalkan. Ujlahnya itu 40 hari udah ninggalkan. Kalau dia pegawai, dia apa nggak bisa. Kalau ulama kan rata-rata itu agak bebas. Nah, dia punya peluang, punya kesempatan. Nah, dan kebetulan karena sudah ulama, sudah jadi, dia bisa mewujudkan semua itu. Makanya akhirnya jadi wali semua. Tapi kan jumlahnya nggak banyak. Nah, akhirnya persyaratan itu akhirnya memang kata Syekh Abdul Qadir Jilani, memang tasawuf itu memang spesial untuk wali sebetulnya. Karena dia itu kan banyak melakukan syiar kebaikan, dia butuh power yang besar. Sehingga umat-umat yang awam ini tidak bisa masuk nominasi. Itu berapa tahun itu dibawa pengertian itu oleh kiai-kiai. Karena sejarahnya memang begitu. Jadi mau disalahkan kiai itu nggak bisa. Sehingga kalau kiai itu menyampaikan, hampir ususnya ahli sunnah jarang menyampaikan itu. Yang disampaikan syariat aja, hijib-hijib, doa-doa, fadilah-fadilah. Itu aja. Tapi untuk masuk secara kafah ke dalam itu, karena sudah persyaratannya dianggap, wah kamu syariatnya aja belum kuat. Mau masuk hakikat bagaimana? Digembosi, Pak ya? Maka justru nggak bisa. Jadi belum apa-apa. Kalau kamu bisa nggak kamu? Zuhud. Misalnya riadoh-riadohnya. Otomatis kan, apalagi orang-orang yang awam, bukan kiai, langsung angkat tangan, Pak. Wah, nggak mungkin. Dari situ terhambatnya itu di situ. Ya, jadi kita keliling kemana-mana itu masih terasa hambatan itu, karena penyampaian ulama-ulama itu masih banyak ke situ. Jadi nggak terasa dia menghadang gitu. Kan gitu ya? Ya, menghadang. Jadi makanya sulit sekali. Kita, nah di dalam perjalanan itu saya itu merasakan kesulitan itu. Nyari 1-2 orang aja itu sulit. Nanti umpamanya dapat misalnya. 1-2 orang apa. Karena
kesulitannya lagi begini. Contohnya yang sekarang aja, misalnya yang waktu Madura baru masuk juga itu sampai tersinggung orang-orang itu. Kan dia masih berpatokan pada kiai. Ini kok kita mau dibawa ke Abano, mau ditalkin. Kok enak aja jadi gitu. Syaratnya itu kalau kita mau berguru itu harus istihoro, harus tanya dulu sama gurunya, diizinkan apa tidak. Kadang-kadang ada yang nyelonong langsung mengambil. Setelah pulang sama gurunya langsung di-cut. Wah, nggak boleh gitu. Nggak boleh, kamu belum waktunya. Jadi hambatannya itu berat. Makanya kalau sampai berhasil 1-2 orang tuh nilainya sama 1.000, sama dengan 1.000 orang. Nah kalau ngomong misalnya ahli sunnah biasa misalnya istighosahannya sini nggak ada hambatan. Ini hambatannya itu ternyata bukan orang-orang Muhammadiyah, bukan Wahabi, Pak. Orang itu ya nggak cocok, tapi dia tidak menghambat masa bodoh. Tapi ini langsung menfatwai bahwa tidak boleh. Akhirnya kesimpulannya hambatan-hambatan saya pelajari. Untuk bagaimana supaya keluar dari hambatan ini tadi. Itu kita harus pecahkan dulu. Jadi intinya saya bagaimana caranya supaya mindset berpikir orang itu harus berubah. Ya Pak? Tidak seperti itu lagi. Nah, tapi kita harus buktikan dulu. Sehingga waktu kita masuk ke Martapura waktu itu pertama saya masuk. Nah, kita ceramah terus menalkin karena daerah itu daerah orang alim semua. Setelah kita selesai, tahu-tahu dihadang kita berapa santri-santri, ustadz-ustadz. Ada 5-6 orang. Tapi saya nggak dihadang, Ustadz Miftah yang dihadang. Tanya sama Ustadz Miftah. Saya lihat, loh, kenapa Ustadz Miftah dikerubungi orang? Jelaskan. Penasaran. Datang. Kenapa Ustadz berani menyampaikan dengan vulgar? Ini kan tabu, tidak sembarangan. Ya itu lagi tidak sembarangan. Sekarang seakan-akan itu eksklusif. Kan gitu ya? Hampir rata-rata begitu, Pak. Nah, akhirnya saya katakan, zaman ini orang lupa. Semua pengetahuan ini sudah terbuka dengan teknologi tadi. Apalagi waktu itu ya belum seperti ini, ya ada YouTube. Itu belum ada. Sudah terbuka. Nah, kebetulan misalnya saya beli ilustrasi. Buku aja dulu, buku tasawuf itu nggak laku. Susah ya tadi. Nggak ada, karena orang yang menulis itu kan mau laku. Dia lihat pasarnya kok nggak laku, harus nulisnya. Kalau dulu orang nulis itu bukan cari duit, termasuk dia untuk siarnya lewat situ. Nah, karena orang cari duit, nggak laku buku-buku itu. Apalagi sudah ada penyampaian dari ulama-ulama itu. Akhirnya karena kemajuan teknologi dan anak-anak muda-muda itu yang kreatif, karena unsurnya lebih kepada bisnis, mau diterima kayak buku ini enggak, yang penting dia mau cetak. Padahal dia bukan orang tasawuf. Dia tahu dia bagaimana buku ini supaya laku. Nah itu pertama yang mencetak itu ITB Bandung. Buku tasawuf itu. Tidak salah, yang pertama itu yang mencetak itu, ya Allah, ya lupalah saya namanya. Dicetaklah buku tasawuf, Pak. Nah, mulai dipasarkan, laris, Pak. Mungkin sudah zamannya. Sudah berkembang. Dan dibacalah oleh orang anak-anak itu tadi. Saya kasih ilustrasi orang itu, Pak. Dan dia baca itu seakan-akan dia baru tahu, loh,
kok ada Ada sesuatu yang lain ya. Ya, tuh? Ya. Ya seperti kita bicara ini kan cenderung kok lain gitu. Ya, tuh. Hampir dia nggak pernah dengar gitu. Iya. Iya. Dan kajian itu dianggap tabu kalau dibuka. Iya. Bahkan kiai termasuk Kiai Hasyim Asy'ari sangat melarang itu. Iya. Orang-orang nenek-nenek saya jangan melarang kitab itu. Dikhawatirkan juga menyesatkan atau melemahkan syariat. Iya. Yang ditekankan itu melemahkan syariat. Ya. Dan memang banyak terjadi. Iya. Banyak yang melemahkan syariat. Nah, jadi tambah gencar ini kiai-kiai itu. Termasuk Kiai Ahmad Syari, saya orang torekat. Iya. Sekaligus mengamankannya. Jadi tapi saya tidak ingin torekat ini ilmu tasawuf masuk ke dalam pendidikan saya. Iya. Nggak boleh masuk. Silahkan bertekad. Dan saya ikut mengawasi kalau saya. Tapi jangan masuk. Iya. Kurikulum. Alasannya apa? Ya, walaupun tidak menggap alasan saya tahu. Karena kondisinya dia takut nanti melemahkan syariat. Karena di dalam kitab-kitab itu banyak bicara hakikat. Iya. Ya benar juga, nggak salah. Iya. Ya, makanya sampai sekarang hampir-hampir orang-orang NU tidak ada satu spesial itu di pondoknya yang memiliki keilmuan yang mengajukan kurikulum itu ya, khusus kurikulum tasawuf itu hampir-hampir enggak. Iya. Ya. Nah, di situ makanya lebih sulit lagi. Iya. Mau belajar, wah. Karena dapat informasinya itu nggak jelas masih. Karena orang yang jadi ahli itu juga punya ketakutan tadi juga. Tidak boleh. Memang kita tahu juga, memang ada yang nggak boleh disampaikan. Karena Miftahul Ghaib itu kadang-kadang dikhawatir kan itu. Abah juga mendirikan tidak boleh. Tapi orang kan melihat satu sisi aja kan ya. Tidak boleh, tapi syiarnya ini yang paling penting ini bagaimana supaya jadi boleh. Iya. Akhirnya saya sampaikan karena buku sudah disebarluaskan. Banyak orang baca bu. Akhirnya dia tanya kan, mau tanya sama siapa ini? Iya. Padahal tanyanya itu di Quran harus pas'alu ahla dzikir, orang ahli zikir. Dia nggak nemunya orang-orang ahli zikir yang muhakikin ini. Ada orang-orang yang ahli dalil-dalil zikir. Akhirnya dia bertanyalah kepada ulama ahli sunnah lah. Dia tanya. Ini saya baca ini kok cantik, indah. Bagaimana Pak Kiai? Wah, belum waktunya. Umur kamu berapa? Ini dimulai umur 40 tahun. Dasarnya mana? Dasarnya Nabi Muhammad itu terima ini umur 40. Terhalang lagi. Ya. Jadi sampai masih banyak kan mengatakan kalau belum umur 40 nggak boleh. Iya. Itu pun bertambah persyaratan harus alim dan sebagainya. Dan nemu dia. Iya. Sama ahli sunnah jawabannya gitu data apalagi kemaduk dia ini bukan ajaran Islam. Udah habis ya. Ya toh? Nah akhirnya ada yang menjawab. Iya. Ada yang jawab, pinter yang jawab. Karena tapi dia itu plagiat, bukan guru mursyid, bukan apa. Dia menjelaskan menarik juga. Misalnya dia jelaskan hikam dan sebagainya itu cantik karena dia berubah. Ya, ada yang jawab. Tapi dia tidak bisa memainkan bagaimana orang yang ada di buku bisa mencapai itu. Nggak bisa dia. Jadi bisa baca suruh main nggak bisa. Dia plagiat itu termasuk pengamat itu kan dia bisa ngamati tapi melakukan disuruh main nggak bisa. Pengamat bola itu ya suruh main nggak bisa. Tapi orang nggak melihat ke situ. Luar biasa. Nah, jadi orang ini diberi pengetahuan aja.
Iya. Nah, tapi sudah nyaman gitu, sampai informasinya sudah nyaman. Iya. Nah, maka dari itu, daripada saya bilang, ya tuh, tanya Muhammadiyah begini, tanya Al-Sunnah begini, ada yang menyampaikan juga ini pengamat, maka kami memberanikan turun, saya bilang, karena saya termasuk pemain. Iya. Gitu, Pak. Iya. Jadi memang ini suatu pekerjaan yang luar biasa ya Ustaz ya, dari awal karena halangannya begitu banyak itu sekali. Karena saya pemain, saya nggak membiarkan pelajaran ini yang betul-betul bisa membawa kita percaya Allah itu jadi hanya buat dongeng halusinasi. Iya. Ya tuh. Responnya bagaimana Ustaz? Ketika Ustaz turun di lapangan itu respon dari orang-orang yang memang berminat mengkaji ini, khususnya di Bali. Di Bali ini. Sama aja di mana-mana. Sama ya di mana pun ya. Tinggal ngatur strateginya. Iya. Jadi nggak bisa ngomong semua. Iya. Ini nggak bisa ngomong nyerah dia. Gitu. Nah, makanya saya bilang kebetulan guru kita itu bukan Kamil aja, tapi dia mujadid pembaharu. Iya. Iya. Pembaharuannya di mana? Semua persyaratan yang sulit-sulit itu dihapus. Dihapus ya. Tidak ada persyaratan. Persyaratan cuma wudu. Ada riadah dulu, ini dulu, seperti yang dulu itu. Iya. Tidak ada persyaratannya. Ya itu pun tantangannya banyak. Seakan apa Abah itu merubah. Nah orang-orang itu merubah nggak berani, sudah wali. Iya. Nah lupa bahwa kalau sudah mursyid kamil mukamil, saya sendiri mengatakan boleh merubah. Nah baik boleh mengurangi karena sudah menjadi ahli. Iya. Nah, dan disesuaikan dengan kondisi zaman. Iya. Ibarat obat-obatan dulu ya. Itu zaman dulu, setelah obat ini mereknya apa gitu dipakai itu berubah zaman, penyakit itu kan juga berubah terus ya. Sama-sama penyakitnya itu panas, juga sekarang panasnya beda. Maka harus ada orang memperbaharui atau menambah ini disesuaikan dengan komposisinya. Nah kebetulan ini Abah Anom. Nggak ada lagi riadoh, nggak lagi gini macam-macam, nggak ada. Dihilangkan semua supaya orang ini, karena situasi kondisinya itu yang belajar sudah umum, bukan kiai. Dan itu juga pemikiran Abah, masa yang sudah pinter ditambah pinter yang bodoh jadi bodoh, karena tidak bisa masuk ke dengan alasan-alasan tadi itu. Pernah Abah juga ditanya dulu sama Menteri Agama dulu siapa zamannya Pak Harto. Abah kok berani-beraninya orang-orang yang bodoh, apalagi narkoba kok diajari torekat tasawuf. Padahal persyaratannya itu dia ngomong itu kan tidak bocah, Pak. Jadi harus orang yang pandai, harus yang berilmu. Abah cuma jawab, kita semuanya bodoh kok. Nggak ada yang pandai. Jawab sama apa? Nah, mulai dari situ, karena Abah yang menyuruh saya, pasti saya tidak berdiri sendiri dong. Iya, betul. Nah, kekuatannya di situ. Iya. Ada guru ya. Iya, kekuatannya di guru. Apalagi kita ada sistem Robito dan sebagainya. Iya. Nah, terus akhirnya saya juga melihat Abah dan sebagainya menjadi pelajaran. Saya strateginya Abah itu saya pakai. Ya, ditambah dengan sedikit tambahan-tambahan karena kondisinya kan beda-beda. Nah di situ saya nggak mau nyampaikan ini torekat Qadiriyah Naqsabandiyah, enggak, zikir aja. Itu hampir 20 tahun saya nggak ngomong torekat keliling itu. Nah akhirnya strateginya bagaimana? Pertama strateginya kita harus paham dulu. Ya, kemampuan kita ini yang diberikan Allah itu tugas ini sebatas apa? Ya toh? Ya.
Ternyata sebatas itu kita perlu tahu dulu. Kalau enggak kita kebablas. Ternyata kita diberitahu di dalam perjalanan fana saya itu diajarin. Iya, iya. Jadi kita ini cuma menyampaikan saja. Iya. Sebagai manusia juga kan punya keinginan orang ini ikut dan sebagainya. Itu sebetulnya wajar. Iya. Tapi kita nggak boleh berpatokan di situ karena kalau berpatokan kita akan menyesal nanti. Iya. Yang penting seperti saya katakan ini prosedur, sampaikan dengan arif sana selesai. Urusan dia ikut enggak? Iya. Iya. Itu bukan kerjaan kita. Nah, jadi ringan. Ada kadang-kadang di sini diterima, di sini enggak. Teman-teman, Ustaz, kenapa yang enggak diterima sini? Ya ibarat tanaman, ada tanah yang subur, ada yang enggak subur sini. Nabi juga gitu. Di tempat di Mekah enggak subur, di Madinah subur. Ya seperti itu. Ya. Jadi saya diberikan wawasan-wawasan untuk supaya saya bisa menghadapi itu, tidak ada contoh-contoh yang membuat saya jadi dingin lah, jadi nggak emosi. Nah maka kita mulai strategi saya di masjid. Gimana menemui orang kalau nggak di masjid? Iya. Kan ya, jadi masjid sasarannya. Nah strateginya yaitu tadi Maulid Nabi sama Isra Mi'raj. Kalau diundang sengaja ini siapa ini ya beliau nggak mau datang. Kalau Maulid Nabi ya mesti datang. Nah, kita ikut teman-teman itu strateginya sampai kita carilah masjid tuh. Kita datangi masjid. Ini Maulid Nabi ini ada kiainya aja ceramah aja. Oh belum ada. Gimana kalau kiai saya? Ini strateginya. Loh gimana nanti biaya dan sebagainya? Nah ini kata juga harus pakai ini nggak bisa ini. Apalagi waktu itu ya istilahnya ya agak kesulitan sih keuangan. Setelah itu sudah sampai duduk manis saja. Cuma jamaah sini yang sholat di sini tolong diundang. Kalau ada majelis taklim kita undang semua. Gitu caranya. Baru kita sampaikan. Tapi biayanya apa sendiri yang mengeluarkan Pak ya? Ya enggak, kebanyakan ya sudah ada dari Pak Sunarwadi, Pak Imam, itu sudah langsung. Pak John Lee, orang-orang dekat kita ya. Biaya itu sebetulnya ya istilahnya enggak seberapa, juga masih menyesuaikan Pak ya? Ya menyesuaikan aja. Ini kan perbedaan yang sangat bertolak belakang dengan kondisi Sekarang. Kiai-kiai yang kalau diundang tuh harus ini strategi kita begitu ya. Jadi kita ini proaktif. Iya. Orang di lapangan harus proaktif. Betul. Orang membawa misi itu proaktif. Kalau berprofesi nggak aktif, tunggu diundang. Orang buat misi nggak cari duit, dia mengeluarkan untuk dia berkorban. Kalau orang profesi, maaf cari korban. Cari korban. Kita harus berkorban ya tadi. Iya. Cari korban. Harta janji, jiwa. Iya. Kalau orang-orang profesi cari korban ini kata-kata yang luar biasa ini. Ya kan cari keuntungan. Iya betul. Profesi nggak untung ngapain? Kita korban. Dan profesi itu mahal. Iya. Kebanyakan profesi itu orang yang biaya profesinya mahal itu, maka dia arahnya wah ini saya belum dapat gantinya. Nah orang bawa misi itu biasanya orang otodidak, kebanyakan orang-orang pengalaman, nggak ada biaya. Ya Pak, secara logika dia menghitung. Betul. Jadi beda, ngundang aja sampai di TV itu yang punya misi itu ya mahal. Makanya orang senang ulama tontonan. Ulama tontonan kamu. Jadi kasihan juga kiainya dijadikan tontonan. Masa yang diceramahkan itu apa sih ya gitu-gitu aja. Apa ya? Orang itu masih butuh di dalamnya ada hiburannya. Nah, nggak masalah lah, mungkin ya sudah memang makomnya di situ ya. Harus ada begitu-begitu.
Nah, di situ mulai saya sampaikan. Apa yang saya jual pertama untuk menarik itu. Yaitu, yang saya jual ke judulnya sholat khusyuk. Sholat khusyuk, ya. Kan penasaran. Iya. Nah, di situ. Nah, pada saat itu Pak, saya itu keras, keras sekali. Bukan keras semangatnya tinggi, keras. Jadi umpamanya dulu itu saya kalau nangkis itu cepat sekali. Kalau sudah lambat sekarang. Jadi Ustaz, sholat khusyuk ini sudah sejak awal ya ada ya? Sudah Jadi awal. bukan Sejak awal. Sejak awal ya? Iya. Karena itu menjadi ikon. Iya. Jadi saya harus tahu itu dulu. Dan seluruh dunia, bukan lagi sampai sekarang belum ada nerangkan. Nerangkan zikirnya ada, tapi jarang sekali dikaitkan dengan sholat, dikaitkan dengan khusyuk, dikaitkan dengan sabar, dikaitkan dengan syukur, ikhlas itu hampir-hampir orang banyak nggak lewat sini. Nggak lewat zikir, sudah kita lewat sini semua. Kalau nggak lewat sini, dia harus memaksakan diri untuk mencapai itu. Kalau lewat sini santai, dia cuma dengan hati yang tentram, dengan zikir santai, itu nanti muncul. Jadi nggak berpayah-payah, makanya banyak sekali hasil-hasil orang-orang yang sudah berhasil itu bahwa di dalam tasawuf itu untuk mewujudkan sampai ke tujuan itu membutuhkan waktu 40 tahun baru dia bisa mencapai itu, tapi orang-orang torekat 40 hari bisa. Dalilnya mana? Sudah ada. Ya Rasulullah ada yang semudah-mudahnya, secepatnya. Ada dasarnya, bukan nggak ada. Akan gitu ya. Dulu apa itu kan mungkin orang-orang yang daerah sini banyak tertarik, mungkin waktu itu apa masih banyak menggunakan karomah itu. Enggak, gini. Saya kan dipantau terus sama Abah. Malah nggak boleh pakai karomah. Nggak boleh pakai. Jangan pakai itu. Coba, kan itu andalan saya, Bang. Apalagi saya bukan kiai. Pada umumnya kan gitu dong. Kadang pakai tenaga dalam supaya jadi orang mau sholat. Ya dong. Kenapa? Doa boleh Pak ya? Nah? Doa. Kayak misalkan Rabbi Shrah. Kalau doa boleh. Karena sebelum ceramah mudah-mudahan ini lancar, Rabbi Shrah. Ya itu kan Rabbi Shrah itu nggak masalah. Itu ada contohnya kan ya. Nah. Terus, jadi apa memantau terus juga. Gini, jarak jauh, jarak dekat ini sulit sudah ini kalau sudah gini. Iya. Kalau orang ngomong biasa, loh, gimana jarak jauh? Gitu. Jarak jauh itu kan kita modernkan aja lah. Gak usah ngomong, ya toh, istilahnya gak usah jauh-jauh. Kok bisa jarak jauh? Apa bedanya kamu nonton TV di Amerika muncul di sini? Apa nggak jarak jauh itu? Ya tak? HP ini nggak ada kabelnya, jarak jauh. Ya toh? Nah, orang-orang dulu itu pasti pakai gini juga. Tapi kan bukan teknologi. Ya itu telepatinya dipakai. Iya. Bagaimana orang-orang dulu itu bisa mengelilingi dunia. Kan gitu ya. Kalau nggak ada hal-hal yang jadi Allah itu dengan cara Tuhan itu. Nah sekarang untuk membuktikan, meyakinkan dulu itu tadi, kok bisa ya? Nah jangan heran. Ya, alatnya ini ada, bisa. Hasilnya ada. Kita alatnya apa? Ada di kalbu ini. Channelnya. Nah, jadi disitulah terjadi dialog-dialog, Pak. Ya toh, orang banyak. Nah, di situ mulai 1-2 orang. Nah, kesulitannya waktu itu kita ya sama sekarang. Mencari yang bina ini. Nalkinya selesai, binanya siapa ini? Walau kita nyakli satu masjid, kita datang itu Pak.
habis Pak. Tidak ada yang melanjutkan ya itu karena Kadang-kadang ada cuma Iya. 2 orang, Iya. 3 orang. Padahal itu di Talkin itu kita debali udah 2.000 orang, jadi 5 orang. iya. Ya, bayangkan. Ya gampang kan? Iya. Kok bisa begitu, Ustaz? Kurang ini sehingga orang nggak Iya, iya. tertarik. Iya. Saya juga begitu, apa sih kurangnya? Saya nggak dikasih pengetahuan sama Abah. Kalau kurang gini caranya supaya orang ikut, enggak. Dikasih pengetahuan, lihat Nabi aja itu. Pakai wahyu, pakai mukjizat. Dapatnya juga nggak banyak, musuhnya banyak. Kamu siapa? Iya. Oh iya bener. Sudah selesai. Di dalam Nggak ditambah, ini supaya orang ikut, enggak. Tuh. Jadi kamu sampaikan aja. Selanjutnya kita diberi pemahaman dalil-dalil. Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk pada itu aku. Makanya orang-orang tua sahabat itu lebih banyak menjerit kepada Allah untuk orang, bukan mendatangi, ya, menyampaikan, menekan dan sebagainya. Karena dia tahu hakikatnya. Biar saya menekan dan sebagainya, Iya. bahkan tidak boleh kan. Nah, pakai itu, makanya kelihatan pasif kelihatannya. Padahal dia bergerak gerilya itu ke Tuhan. Ya, karena dia tahu, wahai Muhammad, kamu nggak bisa memberi petunjuk. Aku, kata. Dan kamu jangan sedih, jangan kecewa dengan apa yang kamu sampaikan. Karena itu sudah urusanku. Kalau orang itu dapat petunjuk, orang Iya. itu aku hukum urusanku. Iya. Terus Iya. orang itu aku ampuni urusan. Urusanku. Itu sudah wilayah. Kita stop di situ, dikasih batasnya. Nih, jangan Iya. lewat. Nah, terus ditambah lagi. Nanti kapan ditambah lagi untuk memperkuat. Sesungguhnya engkau Muhammad, engkau tidak menguasai orang itu. Gitu. Kamu menyampaikan aja. Dan kamu tidak menanggung dosa orang itu. Kalau mau bingung. Karena udah menyampaikan Pak ya. Iya. Nah, kenapa kamu menyampaikan udah nggak diterima sama Allah itu? Iya. Ya. Kalau kamu menyampaikan tugasmu selesai, ya toh, kamu sudah dapat, bukan hasilnya. Tapi kalau kamu nggak menyampaikan, kamu dituntut sama Allah, berarti kamu tidak melaksanakan amanahnya. Ya, dalilnya ini bahaya ini. Ya, dalilnya apa? Takutlah kamu kepada musibah, yaitu yang tidak memilih lagi mau alim kayak, Iya. karena kurangnya amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Gitu, Pak. Jadi kamu pembiara. Iya. Iya. Nah itu, jadi saya dididik dulu. Tapi yang intinya, saya diberikan dulu penyakit-penyakit kiai harus tahu gitu. Sebelum kamu langkah. Nah, di dalam fana itu dididik. Iya. Penyakit-penyakit kiai ini. Salah satunya tidak boleh memberatkan ikhwannya. Ya. Tidak boleh memberati ikhwan. Iya. Jadi kalau kita ngomong, ya, dan tidak boleh mengharap-harap hanya kepada Allah. Jadi tauhidnya itu disempurnakan. Iya. Istilahnya biar nggak ada kiainya, nggak ada Iya. orangnya, sedikit orangnya, bukan jadi penghalang. Iya. Karena kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya kenapa wali-wali itu nggak punya tempat takut, masih sedikit? Karena pemikirannya begitu. Kecuali nggak ada Allah. Nggak ada Allah, kamu nggak zikir, baru kamu nggak tentram, baru sakit, bimbang, cemas. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Bahkan turun 2 malaikat, jangan cemas lagi, jangan takut kamu. Allah sudah menyiapkan. Kalau Allah yang ngomong itu dengan dalil yang jelas dan kamu rasakan, kenapa kamu mesti takut?
Mau 2 orang kek, berapa orang. Banyak wali-wali itu, bahkan Nabi cuma dapat berapa orang. Kita kan ukurannya kan banyak. Iya. Banyak-banyakan. Nabi itu Masya Allah 800 tahun Nabi Nuh itu. 12 orang. 12 orang. Inti lumayan. Enggak, Ustaz, kalau dibuat studi perbandingan, Ustaz. Wilayah yang sekarang di mana kita berada ini dengan wilayah yang lain itu perkembangannya bagaimana? Apakah Seperti saya katakan tadi, ada tanah yang subur, ada yang enggak. Nabi aja wilayah-wilayahnya di sini ada, di sini kurang, di sini minus. Sama aja. Iya. Plus minus lah. Plus minus. Berarti harus disuburkan ya Ustaz, ya, tanah Iya. di sini. Ya, ada yang nggak subur, ada yang subur, ada yang gini. Iya. Kan gitu ya. Dan itu ujian semua bagi kita. Iya. Tetap strateginya sampaikan dengan dengan keyakinan, ya hadirnya orang itu sebetulnya kita diberi PR sama Tuhan. Iya. Kamu pakai nggak PR-nya? Jadi orang yang kita datangi seperti sampean tanya ini, sebetulnya itu harus dibalik. Ya. Kalau sampean murid itu tanya, gitu. Saya kan disuruh jawab. Akhirnya yang tanya itu guru, kita murid, kita jawab. Bukan guru. Ya, yang tanya kan bukan guru, dia tanya, ini bagaimana? Kan suruh jawab. Kan itu. Makanya kenapa harus ditanya? Kalau nggak ditanya, nggak ada masalah, nggak turun wahyu. Iya. Rasulullah kalau ditanya, kadang-kadang kan diam dulu. Iya. Baru turun wahyu. Kalau nggak tanya, nggak turun. Atau tidak ada problem di dalam perjalanan itu, juga nggak turun. Solusi. Nah, ini bicara wahyu, Pak. Mumpung ingat saya. Kalau merujuk dari surat Al-Qadar, itu Al-Quran kan diturunkan secara langsung, Pak, utuh ya. Tapi kalau istilahnya sekarang dipahami oleh umat Islam ini kan berangsur-angsur sampai membutuhkan waktu 23 tahun. Gimana menurut Abang? Ini loh. Itu istilahnya kan, semua itu Quran itu bukan lagi, Quran itu gini Bang, Quran itu jangan dinilai Quran sekarang. Quran itu mulai Taurat, Zabur, Injil itu Quran. Ya toh? Jadi Quran itu ya Taurat, Injil, Taurat, Zabur, itu Quran. Itu diturunkan bertahap, disesuaikan dengan keadaan. Ya toh? Ya. Jadi selalu Allah itu menyesuaikan diri. Seperti halnya contohnya Abah ngomong sama saya, kamu mau bangun masjid yang besar, iwannya masih sedikit, mau batir. Disesuaikan. Mekah aja dulu kecil, Pak, nggak langsung besar, nggak ada apa-apanya, susah. Jadi selalu disesuaikan, disesuaikan keadaan. Ya toh? Walaupun makanya ada makom-makom itu ya. Itu sudah turun semua, Pak. Tapi kan ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Jadi ada tahapan-tahapan itu, Pak. Ya Qur'annya itu sudah jadi sebetulnya. Ya toh. Tapi Qur'annya disimpan di mana? Nah, ya itu Quran yang disimpan di sini, sudah utuh di situ. Ibarat di Google nih loh, ya toh, kan sudah ada di dalam, tinggal mencet Al-Baqarah keluar.
Seperti itu. Nah, tempat itu bisanya kalau nggak ada virusnya. Kalau ada virusnya nggak bisa ditempati. Makanya di tempat itu orang yang bersih-bersih semua. Termasuk Nabi, para wali-wali. Orang biasa nggak bisa, rusak. Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Dia bisa menjadi obat, menjadi petunjuk karena kalau dia beriman. Nah ini, jadi sudah ada di sini. Bukan di kitab. Nah kitab ini ya telah ditulis, nah, dibikinlah urut-urutannya itu tadi. Jadi itu istilahnya dibuat apa namanya secara syar'i itu ya secara sunatullah ini. Supaya nah kenapa Muhammad yang tartil tidak usah ke susu nanti ke susu kan maunya langsung Quran kayak inti bilang tadi turun masih turun kasuan hanya ke susu tartil 1, 2 bis ayat ini gitu loh. Jadi syariatnya juga sunatullahnya harus jalan gitu. Nah, kalau turun itu ya sudah sempurna turunnya. Makanya Qurannya sempurna. Ya, makanya Wahabi kan sudah sempurna Quran. Kenapa mesti ditambah-tambah lagi? Diistihad dan sebagainya. Walaupun ada dalilnya itu, dia nggak mau. Qurannya sempurna, orangnya yang nggak sempurna. Kalau Rasulullah itu Qurannya sempurna, Rasulnya sempurna. Ya, itu kita Qurannya sempurna, orangnya belum. Baik teman-teman dan sahabat Lain Business Podcast, kita sudah sampai di penghujung acara podcast sore ini. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana perjalanan safari dakwah sejak awal ke daerah Pulau Dewata ini, dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Al-Mukarram diberi panjang umur, sehat, dan tetap membimbing kita, dan mudah-mudahan Tarekat Qordiyah Wanaksabandia Benteng Suryalaya di Bali akan semakin berkembang, akan semakin bisa masuk ke pelosok-pelosok, sehingga Bali ini menjadi Bali yang penuh dengan barokah dan tentu akan bermanfaat bagi seluruh penghuni yang ada di Pulau Bali ini. Terima kasih saudara-saudara, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.